Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil tentunya kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali hadir di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya dengan tema kita yaitu mengenai makna Tahun Baru Islam. Dengan narasumber kita ada Bapak Al Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Grup Marhaban Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, baik Pak Ustadz, kita akan langsung saja tentunya untuk mendengarkan tausiah singkat mengenai tema kita yaitu makna Tahun Baru Islam. Karena kita baru saja yang namanya merayakan Tahun Baru Islam ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah rabbi tammim bil khair amma ba'du qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور رحيم. Al-Baqarah ayat 218. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa al-khasir wa man kana yaumuhu syarrun min amsih fahuwa al-mal'un. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, pertama sekali dalam momentum yang baik ini di sore hari ini dalam suasana tahun baru ya, tahun baru Islam, secara langsung dari TVRI Bengkulu, acara Siraman Kolbu. Iya, Mutiara Kolbu Pak. Mutiara Kolbu, ya Mutiara Kolbu. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah pertemukan kita di sore hari ini dengan kesehatan yang maksimal. Dan tentu juga dengan iman dan Islam. Ibu-ibu hadir di sini. Nampaknya di samping untuk taklim, kita belajar bersama di sore hari ini, kita anggap ibadah. Ini semua kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Biar setiap langkah dan tarikan napas kita ini menjadi apa? Bernilai ibadah untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentu salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan pengakuan dan juga syafaatnya baik di dunia, terlebih-lebih nanti ketika kita sudah berada di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema kita insyaallah di sore hari ini berkaitan dengan makna Tahun Baru Islam ya. Menurut pandangan Islam. Karena ada juga yang memaknai Tahun Baru Islam ini menurut pandangan lain. Jadi ini kita bahas secara khusus yaitu dalam pandangan Islam. Yang pertama tentu adalah makna daripada Tahun Baru Islam ini yang disebut dengan kita tahun Hijriyah. Ya, tahun Hijriyah. Ataupun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu adalah identik dengan apa? Pergantian tahun. Pergantian
tahun. Dari tahun sebelumnya, tahun 1445 Hijriah, kini berapa, Bu? Oh, ingat, Bu, ya? Ngapa Ibu sebelah Anda ingat, Bu? Ibu kalau ngitung tahun lupa, Ibu. Kalau ngitung duit dah, Bu. 1446 Hijriah. hari ini. Jadi makna hijrah pertama itulah pergantian tahun. Dari tahun sebelumnya sampai kemudian kita disampaikan oleh Allah di tahun 1446 Hijriah. Detik ini alhamdulillah. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Ya, istimewa. Bertemukan kembali oleh Allah di tahun ini. Dengan berbagai model orang merayakan perayaan tahun baru Islam itu, Ibu Bapak. Jadi ada yang merayakannya sambil zikiran tahun baru Islamnya itu kan. Ada juga yang merayakan itu dengan pengajian tablik akbar gitu. Saya lihat kemarin itu di berbagai masjid itu merayakan tahun baru Islam itu mereka pengajian, zikiran, apa segala macam itu ibadah ya. Tapi ada juga orang yang merayakan itu dengan tidak sedikit ya, ada yang merayakan dengan cara-cara maksiat. Nauzubillah min zalik. Oh, sampai nunggu malam pertukaran malam tahun baru itu kerjaannya ada kita lihat model macam-macam, Ibu. Sambil bakar ini ya, Bu ya. Ibu ikut bakar-bakar, Bu? Itu ya, modelnya gitulah kondisi kita ya. Jadi alangkah baiknya memang di pertukaran itu diisi dengan apa? Zikir, taubat, mendekat diri pada Allah. Karena secara zahirnya memang tahunnya berganti. Zahirnya saja, zahir. Pada hakikatnya ternyata kita yang dipertemukan Allah dengan tahun 1446 Hijriah ini, jatah kita ini, kontrak kita semakin berkurang. Nah, itu ya, sedikit. Ya, jadi ini perlu jadi harus muhasabah kita. Jadi makanya di samping tadi makna dari tahun baru Islam ini pergantian tahun, yang kedua bagaimana kita memperingati Rasulullah SAW hijrah. Itu ya, Rasulullah SAW hijrah itu adalah dengan sesuatu yang tidak mudah. Ya, ketika dia diembargo di tanah kelahirannya, di mana, Ibu? Tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Pertama dia hijrah ke Taif, di Taif pun tak diterima, menyebar dakwah ini, Islam ini, ya, menyampaikan dakwah Islam, risalah Islam ketika itu, kemudian berhijrah setelah diembargo di semua keluarga Nabi dan pengikutnya diusir dari Makkah. Kemudian turun perintah Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, disitulah. Jadi hijrahnya Nabi itu dijadikan sebagai awal mulanya tanggal penanggalan tahun Hijriah. Pada zamannya yang dipelopori oleh sahabat Nabi yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan bahas juga di situ adalah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang kedua. Nah itu ya. Jadi kita tak usah pula terlalu bahas jauh yang itu. Jadi artinya penanggalan tahun Hijriah itu dimulai ketika tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahun miladiahnya lain. Kalau tidak salah 622 Masehi miladiah. Penanggalan 1, kalau tidak salah ya, penanggalan 1 Muharram, tahun baru Islam kita. Nah itu. Kemudian yang ketiga dari makna tahun baru Islam ini adalah muhasabah. Proses muhasabah. Bagi kita, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian dimanapun kita berada, bahwa pertemuan ini murni daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bagi kita artinya masih punya kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Bermuhasabah. Introspeksi diri kita dari tahun sebelumnya. Banyak yang harus kita renungkan, banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita perbaiki. Jadi ada ahdab namanya, tujuan hidup manusia ini. Kalau kita tak punya tujuan, berarti endingnya juga nggak baik. Sementara kita tidak tahu nih bagaimana akhir dari hidup kita, perjalanan hidup kita ini. Allah sudah memberikan kita waktu, kesempatan demi kesempatan. Banyak Allah berikan kesempatan pada kita. Cuman kita kadang-kadang tidak berpikir. Nah, maka di sini kita dengan pertemuan ini mudah-mudahan jadi bahan renungan dan untuk memperbaiki
memperbaiki segala sesuatunya dari tahun yang lalu ke tahun ini. Artinya hijrah itu dari arah yang tidak baik menjadi lebih Lebih Nah, baik. inilah makna secara umum garis besar, makna hijrah kita itu. Nah, jadi begitu kira-kira Oke, baik gitu dia tentunya Bang Iso, untuk tausiah pengantar singkat. Ya. prolognya gitu kira. Betul, tausiah singkat mengenai yang namanya memaknai tahun baru Islam tentunya. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz sebelum kita kembali ke ibu-ibu, mungkin pertanyaannya begini mungkin. Nah, kenapa untuk tahun baru Islam ini tidak seyuforia untuk tahun baru Masehi Pak Ustadz? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya pertama itu tidak lain karena kedangkalan pemahaman ilmu pengetahuan dan juga berbagai macam orang memandangnya dan cara menyikapi tahun baru Islam ini. Gitu. Tidak sama kan? Yang umpamanya ada tadi seperti yang sampaikan, yang menyikapinya dengan memang benar-benar merenungkan, bermuhasabah. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabalaan tuhasabu. Wazinuha wala tuzanu. Artinya menimbang-nimbang, menghitung-hitung. Jadi yang sebelum-sebelumnya tahun kemarin coba kita berpikir, apa yang harus kita muhasabah gitu. Pertama yang tentu adalah dari segi iman kita. Apakah iman kita ini di tahun kemarin itu sudah maksimal, memang kita ini menjadi seorang mukmin yang baik? Yang kedua, dari segi keislaman kita, apakah kita ini menjadi muslim yang benar apa sekedar Islam KTP? Gitu ya, karena tahun Islam ya. Jadi kita ini renungkan iman dan Islam kita. Allah memberikan kesempatan kita menjadi seorang mukmin dan muslim. Apakah kita sudah menjadi mukmin dan muslim yang baik hari ini? Dan kemudian bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita? Apakah kita dengan segala macam cara menghalalkan segala macam cara? Itu evaluasi bagaimana cara mencari nafkah kita, cara bertaubat kita, cara ibadah kita. Nah ini dievaluasi. Introspeksi diri. Itulah yang namanya introspeksi diri kita. Jadi jangan biarkan yang kurang-kurang di masa lalu berlanjut. Jadi, kata Rasulullah SAW, khairul a'mal bil khawatim. Tidak dilihat bagaimana kita yang tahun kemarin, Ibu. Tahun kemarin itu tidak perlu. Itu adalah masa lalu kita. Masa lalu kita. Mungkin di tahun kemarin kita ini kalau sholat adzan berkumandang masih malas-malasan saja sholat. Ya. Mungkin ada orang yang sengaja datang meminta-minta ngetok pintu rumah kita, kita dengan sengaja mengusirnya dengan tidak baik. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin kita ini ya siapa kita? Oke, baik Pak Ustadz, kita Aja akan ya. jadi iklan dulu ya. Baik, untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Grup Marhaban Cahaya Hati, siapkan pertanyaannya karena kita akan jadi iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Meteor Kolbu TVRI Bengkulu.